Pertama, al-haya'u, malu. Wa huwa inqibadun nafsi min syai'in hadran 'anil laumi fihi. Yakni malu ini adalah sifat yang menahan nafsu dari sesuatu karena kehati-hatian kita dari unsur yang tercela yang ada di dalam perbuatan tadi. Jadi orang malu itu akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Malu. Sehingga malu ini penting. Penting malu itu. Punya sifat malu itu penting. Yang sekarang mohon maaf, sifat malu ini sudah hampir hilang sekarang ini. Orang sudah nggak ada yang malu, berbuat apapun nggak ada rasa malu. Bahkan dipidana, dipenjara, keluar nggak ada rasa malu. Sudah hilang rasa malu. Padahal malu ini penting. Malah kata Rasulullah, malu itu beririsan dengan iman. Kalau rasa malunya hilang, maka imannya pun akan ikut hilang. Itu artinya orang yang tidak punya rasa malu berarti dia tidak punya iman. Tidak punya iman. Akhirnya apa? Karena dia tidak punya rasa malu, maka perbuatannya pun semaunya sendiri, tidak pernah memperhatikan norma-norma sosial, apalagi norma agama. Malunya hilang. Hadis lain itu mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Maka wajar kalau malunya hilang, maka imannya ikut hilang. Dari siapa sifat malu ini dianggap baik? Dari setiap orang. Setiap orang yang memiliki sifat malu itu baik. Tapi ada yang lebih baik dari sifat malu setiap orang ini, yaitu sifat malu yang dimiliki oleh seorang perempuan. Itu ahsan, lebih baik dari malu secara umum. Sayangnya mohon maaf, sekarang ini hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuannya, sifat malu sudah hilang. Sekarang orang mencuri harta orang lain saja nggak malu. Bahkan mohon maaf, berbuat maksiat yang oleh Allah sudah ditutupi, aib kemaksiatan ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu karena dia berbuatnya malam hari, berbuat maksiat itu. Tapi kemudian di siang hari dia bercerita tentang maksiatnya itu tanpa malu-malu. Masya Allah. Itu menggambarkan imannya hilang orang seperti itu. Nggak ada rasa malu. Ngambil hak orang lain, nggak malu. Meminta kepada orang yang lebih miskin, nggak malu. Maka ketika rasa malu ini sudah hilang, norma-norma, baik norma sosial maupun norma agama akan dilanggar. Dia menjadi manusia terpuruk dari sisi akhlak yang hina. Karena rasa malunya sudah hilang. Banyak orang yang sekarang hilang rasa malunya itu. Mohon maaf, dari cara berpakaian saja. Cara berpakaian banyak orang yang hilang rasa malunya. Dulu, orang tua kita dulu
Mohon maaf, kalau jemur pakaian dalam itu disembunyikan, nggak boleh ada orang lain tahu, disembunyikan. Tapi sekarang lagi dipakai aja kelihatan, masya Allah, nggak ada malu sudah. Dan itu bukan hanya laki-laki, tapi bahkan perempuan. Itu menggambarkan bahwa malu sudah hilang. Padahal malu ini penting. Ketika orang memiliki rasa malu, maka dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia malu untuk melakukan perbuatan yang salah, maka dia kendalikan dirinya. Dia malu untuk melakukan perbuatan dosa, maka dia terhindar dari perbuatan dosa. Anehnya sekarang malu itu kemudian hilang. Kenapa malu itu hilang? Karena nafsu duniawi yang berlebihan. Nafsu duniawi yang berlebihan. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Katakan ini korupsi ini kan sudah bukan barang rahasia lagi. Tapi orang sudah dibeberkan yang korupsi sangat banyak sekali, sehingga presiden sendiri menyatakan perang terhadap korupsi. Anehnya orang yang korupsi itu nggak malu. Padahal korupsi itu mengambil haknya rakyat, orang miskin yang diambil, nggak malu. Di penjara nggak malu, pakai baju apa orangnya tuh, oren, pakai baju oren nggak malu, malah cengar-cengir ketawa. Itu menggambarkan imannya hilang. Kata Rasulullah, saat malu sudah hilang, iman akan ikut hilang. Maka dia akan melakukan perbuatan apapun. Bersyukurlah kita yang masih memiliki rasa malu. Bersyukur. Nanti orang yang punya rasa malu itu dianggap aneh, asing. Nanti pada satu saat orang yang punya rasa malu dianggap asing. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang asing itu, yang masih punya rasa malu, karena dia akan dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, dijaga dari hal-hal yang dilarang. Apalagi sekarang Masya Allah lewat WA nggak ada orang yang malu. Malah dipamer-pamerkan hal-hal yang harusnya ditutupi. Masya Allah. Orang kalau hilang malunya, maka hilang agamanya, hilang akal sehatnya, Pak. Hilang akal sehatnya. Orang yang nggak ada malunya itu hilang akal sehatnya. Orang gila itu punya malu nggak? Orang gila nggak ada malunya, telanjang kemana-mana dia, nggak ada malu. Karena apa? Akal sehatnya sudah nggak ada. Ini banyak orang masih berpakaian lengkap, tapi malunya sudah hilang. Maka dia iman dan akal sehatnya sudah hilang. Ketika akal sehatnya sudah hilang, orang sudah nggak normal lagi, nggak normal. Orang-orang ini biasanya nanti hatinya semakin keras. Qaswatul qulub, qaswatul qalb. Orang yang hatinya keras itu tidak pernah mau menerima nasihat dari siapapun. Bahaya kalau hati kita sudah keras. Kita gak pernah menerima saran, gak mau menerima nasihat, gak mau menerima wejangan dari siapapun. Maka kita akan bertindak semaunya kita, akhirnya melanggar segala norma-norma apapun. Karena itu
kita pertahankan yang masih punya rasa malu dalam hal berbuat dosa. Malu dalam hal berbuat dosa. Tapi kalau berbuat kebaikan, sebaiknya kita bersemangat dan gak boleh malu untuk berbuat kebaikan. Malah kebalik, kita bawa Al-Quran ke kantor malu, tapi bawa majalah yang gambarnya gambar tidak baik, enak aja nyelonong, nggak ada malu. Sudah terbalik. Membawa kebaikan malu, tapi membawa kejelekan orang tidak ada malu, maka orang seperti ini hilang imannya. Rasa malu yang dimiliki oleh setiap orang ini itu adalah merupakan sifat yang baik, tapi yang paling baik adalah rasa malu yang dimiliki oleh seorang perempuan. Ini digambarkan di sana. Walakinnahu minal mar'ati ahsanun. Tapi rasa malu yang dimiliki oleh perempuan itu lebih baik ketimbang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Kalau perempuannya sudah nggak ada rasa malu, waduh, pakaian seenaknya, pakaiannya sih tertutup Pak, secara pakaian, tapi benjolannya kelihatan semua. Itu yang kata Rasulullah. Nanti kata Rasulullah, di akhir zaman akan kita temukan menimpa umatku, mereka berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Apalagi sekarang sudah ada pakaian yang pakai kainnya itu nempel di badan tuh, kepres, dipakai lagi. Celana yang ngepres bagian dalam itu apa namanya? Underwear ya. Underwear malah dipakai di luar. Masya Allah, nggak ada rasa malu. Kita harus kembalikan rasa malu ini untuk menjaga keimanan kita, menjaga akidah kita, sehingga kita tidak lepas dari tuntunan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.